Kain halus tiada kusut, berwarna cerah tidak kaku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari Senin biasa, pekan Paskah pekan biasa ke 33, Senin 17 November 2025, gereja mengadakan peringatan wajib Santa Elizabeth dari Hungaria, seorang biarawati. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam, tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Selamat merayakan pesta nama Pelindung bagi Anda sekalian, pribadi-pribadi, kombas-kombas, wilayah-wilayah, stasi-stasi, paroki-paroki, dan komunitas umat beriman yang bernaung di bawah nama Santa Elizabeth. Semoga berkat doa dan teladan Santa Elizabeth kita akan semakin bersukacita dan bergembira mengikuti Yesus dan mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Dan semoga kita terus berdoa bagi mereka yang tua, yang lansia, yang sakit, untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan, juga mereka yang masih di dalam kandungan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan di dalam pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, menolong, membimbing, menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan semoga Yesus yang menyembuhkan si buta itu menjadi inspirasi, menjadi peneguhan untuk kita, bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Ketika mendengar suara ribut-ribut, si buta itu mencari tahu ada apa.
Dan ternyata Yesus datang, Allah hadir. Dan kemudian imannya, harapannya, keinginannya, kerinduannya dia ungkapkan. Dan kemudian ternyata didengar oleh Yesus. Dan Yesus bertanya, apa yang kau inginkan? Tuhan, semoga aku melihat. Tentu saja sebagai pribadi manusia yang beriman dan percaya kepada Allah, kita memiliki kehidupan dan situasi kita masing-masing dengan segala suka duka, pergumulan, perjuangan batin, perjuangan hidup kita. Dan tentu saja kadang-kadang ada banyak kesulitan, ada banyak kendala, ada banyak persoalan di dalam kehidupan kita. Maka semoga kita berseru kepada Yesus, Tuhan kasihanilah aku. Mungkin orang-orang di sekitar kita situasi seolah-olah mau membuat kita berhenti, bermohon, berharap dengan segala situasi. Tetapi semoga kita tidak pernah lelah, tidak pernah putus asa untuk terus berseru, untuk terus berdoa, untuk terus mohon kepada Yesus. Kasihanilah aku. Dan akhirnya Tuhan mendengar seruan kita, doa kita, harapan kita. Dan tentu saja kita perlu menyadari bahwa memerlukan iman, memerlukan harapan, memerlukan niat yang kuat untuk berjumpa, bertemu, dan berbicara dengan Allah, dengan Yesus. Dan itu menjadi langkah awal bagi kita untuk menemukan kesembuhan, untuk menemukan kehidupan, untuk menemukan keselamatan. Maka kehidupan, keselamatan bukanlah sebuah proses yang sekali jadi, tetapi memerlukan pergumulan iman, memerlukan perjuangan, memerlukan upaya yang tidak mengenal lelah. Maka sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, semoga kita tidak pernah berhenti dan tidak pernah lelah berdoa. Tidak pernah lelah mencari tahu ada apa di situasi di sekitar kita. Dan dengan niat yang tulus, dengan niat yang teguh berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya kita sendiri disembuhkan, supaya kita sendiri juga dikuatkan. Tetapi lebih daripada itu, semoga kita juga sambil belajar. Jangan kita menghalang-halangi orang yang mau datang kepada Yesus. Orang banyak itu menyuruh dia diam, tetapi syukurlah dia tetap berseru dengan lantang, Tuhan Yesus kasihanilah aku. Dan semoga kita mengkondisikan dunia, orang-orang di sekitar kita untuk datang kepada Yesus, bukan justru menghalang-halangi. Maka semoga hari ini melalui sabda Tuhan yang kita dengar, kita belajar untuk terus membangun iman, membangun harapan, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mohon kesembuhan kepada Allah. Tetapi juga belajar untuk mengkondisikan orang lain, menghantar orang lain, untuk juga sampai kepada Allah, sampai kepada Yesus. Dan kiranya bahwa itu memerlukan niat yang tulus, niat yang baik, niat yang kuat, tetapi sekaligus perjuangan yang tidak mengenal lelah. Sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Yesus, semoga ada cinta kasih di dalam hidup kita, ada niat baik, ada kebaikan hati, ada niat yang teguh, dan ada upaya yang tidak mengenal putus asa di dalam pribadi kita dan juga bersama dengan dunia, bersama dengan orang-orang di sekitar kita untuk memperoleh kesembuhan, untuk menghadirkan kerajaan Allah, untuk menghadirkan keselamatan di tengah-tengah dunia. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.